menyapa setiap pemirsa yang menyaksikan acara ini di mana-mana. Nama saya Philip Mantova. Anda menyaksikan Before 30, sebuah program TV yang akan memberkati hati. Daripada bertanya apa kabar hari ini kepada para pemirsa, saya ingin bertanya lebih spesifik lagi. Bagaimana kondisi hati Anda? Apakah Anda sudah selesaikan segala sesuatu yang Anda rasakan itu dengan Tuhan yang Maha Kuasa? Sudahkah Anda bereskan semua dengan Dia? Saya bisa rasakan episode kali ini pasti banyak tetesan air mata. Tapi ini kabar baiknya. Dalam tidak sampai 30 menit, setiap air mata itu akan diubah menjadi tari-tarian. Ya, tidak sampai 30 menit, sesuatu pasti akan terjadi. Tuhan akan mengubah segala sesuatu di dalam diri kita yang negatif. Bukan hanya menjadi positif, tapi menjadi mujizat. Kehidupan akan diubah dari dalam keluar, terjadi transformasi besar-besaran. Karena itu Anda tetap harus bersama dengan saya di sini. Sebab sebelum acara ini, lalu Tuhan Yesus akan datang menjumpaimu dan sesuatu akan terjadi yang tidak kau duga. Penyakit akan disembuhkan, kehidupan diubahkan, dosa akan diampuni. Tema daripada episode kali ini sekali lagi adalah beres dengan Tuhan. Benar-benar Tuhan akan bereskan semuanya di dalam detik-detik ke depan. Saya akan kembali bersama dengan Anda setelah ini. Malam hari ini kami datang dengan hati yang bersuka cita. Kami datang dengan ucapan syukur kami. Karena Yesus telah mati untuk hidup kami. Malam hari ini kami ingin mengangkat pujian yang terbaik bagimu Tuhan. Nyanyian yang terbaik bagimu Tuhan. Mari semuanya angkat suaramu. Angkat kedua tanganmu sembah Dia. Bapa yang kekal. Raja di atas segala raja. Yang layak terima pujian kita, yang layak terima segala hormat. Yes, angkat suaramu sembah Dia. Yeah, yeah, yeah. Kasih-Mu cukup, kasih-Mu cukup bagiku.
beres dengan Tuhan. Mari kita langsung pelajari bagaimana kita bisa membereskan hati langsung dari Raja Daud. Mazmur 25 ayat pertama. Bunyinya, "Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya." Pemirsa, apakah Anda pernah bete? Pasti pernah. Setiap kita pasti pernah mengalami hari-hari di mana ketika kita dari bangun udah rasa nggak beres semuanya sepanjang hari. Apalagi kalau dari kemarin-kemarinnya sudah banyak masalah. Semua perasaan negatif menumpuk di dada. Sampai pada titik kita nggak bisa lagi mengerti isi hati kita sendiri. Dalam keadaan seperti itu hanya ada satu solusi. Curahkan hati kita ke atas kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus yang memahami kita sedalam-dalamnya. Jangan curahkan hati kita ke samping. Jangan tergesa-gesa. Apalagi kalau kita belum tahu ini apa. Nah, apalagi kalau Tuhan belum jaga hati kita. Kalau kita belum serahkan ke tangannya. Nanti jangan-jangan masalah kita justru jadi komplikasi. Orang kanan kiri ikut komentar lagi. Lalu mereka akan semakin menambahkan bumbu pada luka kita. Jadi muncullah akar kepahitan segala. Gak berguna. Lebih baik diam sejenak, cari Tuhan. Seperti pemazmur di sini tadi kan katakan, "Kepadamu Tuhan, aku angkat jiwaku." Kepada siapa kita angkat jiwa kita? Bahkan bukan kepada teman dekat. Kepada Tuhan terlebih dahulu. Karena Tuhan yang tahu. Sejak kita dalam kandungan ibu kita pun, waktu kita masih belum wujud kita nampak di dunia, hanya bisa ditangkap lewat USG saja. Itu pun hanya samar-samar belaka. Tuhan sudah kenal kita, kata Alkitab. Dia bahkan sudah sebut nama kita ketika kita di dalam kandungan mama. Tuhan tahu kita luar dan dalam. Dan bukan hanya Tuhan Yesus itu tahu masa lalu kita, apa yang telah kita perbuat zaman dulu, Tuhan juga kenal kita sekarang, dan Tuhan sangat mengerti masa depan kita. Jadi kalau kita angkat jiwa kita pada Tuhan, itulah jalan yang paling smart atau yang paling pandai dan pintar. Menghadapi setiap masalah, jangan dipendam juga. Nanti jadi penyakit. Semakin dipendam masalah itu, sama orang lain juga kita tidak bagikan, sama Tuhan kita hanya diam, lama-lama kita akan jadi seorang manusia yang kebingungan. Belum lagi akar kepahitan akan tumbuh di dalam jiwa kita dan akan sangat merugikan bukan hanya kita, tapi orang-orang di sekeliling kita. Tuhan berkata dengan jelas, setiap orang yang menantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Kalau Anda mau breakthrough, mau terobosan baru, mulailah dengan ini. Dalam segala sesuatu yang Anda rasakan hari ini, apapun perasaan itu, senegatif apapun juga, gandeng Yesus dengan perasaan itu. Dia sanggup meluruskan, dia sanggup mengajari, dia sanggup membebaskan. Beres dengan Tuhan bukan hanya melibatkan perasaan, tapi juga pikiran. Karena Alkitab berkata dengan jelas, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, tapi juga dengan segenap pikiranmu." Jadi penting sekali yang namanya emosi. Tapi sama penting dengan itu adalah mengenal apa yang datangnya dari Tuhan dalam bentuk instruksi. Tuhan akan menunjukkan pada kita apa yang harus kita lakukan dalam segala perkara, dalam segala suasana. Dan kita juga akan tahu apa kehendaknya dalam segala situasi itu. Kita baca ayat-ayat berikutnya dan kita akan temukan kebenaran ini lebih dalam lagi. Ayat 4 berkata, "Beritahukanlah jalan-jalanmu," kata pemazmur, "beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari." Kedua ayat yang baru kita baca ini benar-benar jadi inspirasi. Saya merasa tertarik dengan sikap hati si pemazmur ini, yaitu Daud. Karena berkali-kali dia berkata, "Beritahukan kepadaku jalan-jalanmu," dengan kata lain, ajari aku Tuhan, ajari aku dan ajari aku. Dia nggak puas hanya merasa enak atau perasaannya menjadi ringan. Kita semua tahu kalau kita masuk hadirat Tuhan, ketika mengalami sesuatu, masalah contohnya, akan selesai di sana. Meskipun
problema kita belum berakhir di luar sana, tapi di dalam hati sudah diselesaikan. Udah beres dengan Tuhan itu, udah rasa beres semua. Meskipun masalah masih ada. Kalau kita masuk menghadap kepada Tuhan dalam hadiratnya, ya katakan mungkin menit-menit pertama tidak terasa apa-apa, tetapi saya yakin kuk itu akan diangkat. Sebentar lagi hati kita akan pecah. Seolah-olah semua yang menarik kita mundur ke belakang, semua yang menjadi penghalang itu diangkat semuanya. Itu yang disebut dengan Tuhan mengangkat beban. Yang letih lesu berbeban berat, datanglah pada Tuhan. Tuhan akan memberikan beban yang ringan. Saya merasakan itu berkali-kali. Pokoknya kalau datang ke Tuhan itu sudah paling sip. Hati ini merasa seperti burung bisa terbang begitu. Tapi jangan berhenti di sana. Karena Tuhan tidak berakhir beres itu hanya dengan perasaan. Tuhan mau membereskan hingga kehidupan. Karena itu penting sekali seperti pemazmur ini yang menjalani hidup ini yaitu Anda dan saya. Minta instruksinya Tuhan apa yang harus kulakukan setelah ini. Memang betul Tuhan, sekarang aku merasa enak, tapi bukankah aku masih harus menghadapi apa yang harus kuhadapi di luar sana? Kasih saya perintah, kasih saya tuntunan, beritahukan jalan, ajari aku Tuhan Yesus. Saya punya satu cerita. Ini terjadi waktu awal-awal pelayanan saya. Ketika ada satu orang menyebarkan gosip yang salah tentang saya, menyebabkan beberapa teman saya meninggalkan saya. Dan itu sakit hati. Hati saya, namanya manusia kan, saya juga manusia sekalipun pendeta. Saya juga bisa merasa. Saya bukan seorang perasa. Bayangin, saya nggak perasa aja bisa kayak begitu marah. Tapi saya ingat ayat itu, dalam amarahmu jangan berdosa. Dalam amarahmu cari Tuhan. Jadi saya masuk kamar saya doa. Saya menangis menjadi-jadi. Awal-awal saya doa bisa pakai bahasa Indonesia. Lama-lama tinggal bahasa roh saja. Karena saya dalam keluhan-keluhan yang saya sudah tidak bisa ucapkan dalam kata-kata manusia. Bahkan ada satu titik bahasa roh pun sudah nggak bisa, karena saya masih mungkin belum dewasa rohani, masih kayak gini-gini itu kena ke saya. Tapi nggak apa-apa, Tuhan menangkap saya, Tuhan menjemput saya di mana saya berada di level apapun dalam kerohanian saya. Dan saya menangis, tidak lagi keluar kata-kata, bahasa apapun nggak ada, saya hanya mengerang di depan Tuhan. Ternyata Tuhan dengar. Sebentar setelah itu, setelah 1 jam, hati saya plong luar biasa. Plong rasanya sudah nggak peduli aku, nggak peduli. Tapi saya tahu itu nggak cukup. Karena di sini dikatakan, bukan hanya Tuhan kepadamu, kuangkat jiwaku, seperti ayat pertama. Tapi juga tunjukkan jalan-jalanmu. Kasih saya instruksi Tuhan, saya bilang, kasih Philip ini sebuah perintah. Apa yang harus kulakukan setelah ini? Muncullah 3 perintah sederhana dari Tuhan, dari Roh Kudus. Semua perintah ini tentunya diinspirasi dengan Alkitab. Tapi 3 ini adalah 3 rema yang muncul dan begitu sederhana, tapi begitu luar biasa karena keluar dari hadirat Allah. Yang pertama, Tuhan berkata sama saya, jangan hiraukan apa yang orang itu katakan. Yang kedua, ampuni apa yang telah dia lakukan. Yang ketiga, lanjutkan hidupmu dan layani setiap orang. Saya ulang lagi. Yang pertama, jangan hiraukan orang ini bilang apa tentang kamu. Yang kedua, ampuni saja apa yang dia sudah lakukan dalam hidupmu. Yang ketiga, lanjutkan hidupmu dan layani setiap orang. Sederhana, tapi itu jawaban bagi saya. Boom, itu keluar dari hadirat Allah. Perkataan itu seolah-olah untuk anak-anak kecil saja. Bukan suatu khotbah yang panjang lebar. Tapi bagi saya itu seperti palu godam. Boom, kena ke jiwa saya. Saya tahu inilah yang akan jadi pegangan saya. Dan saya jadi dewasa karena kejadian itu. Saya jadi lebih, apa kata orangnya, saya lebih kebal dengan hal-hal seperti ini. Saya jadi lebih kuat. Nah, belum selesai cerita, berapa tahun kemudian, saya bertemu dengan satu orang di sebuah tempat umum. Dia datang dengan malu-malu ke saya, lalu tanpa banyak bicara sana-sini, dia berkata, saya memberanikan diri untuk berterima kasih dengan Anda. Karena saya rasa Tuhan, saya percaya Tuhan yang suruh dia lakukan itu untuk saya. Karena Tuhan sayang sama saya. Dia berkata, saya mau berterima kasih dengan Anda. Lalu tiba-tiba saya ingat orang itu siapa. Tapi sebelum saya bisa merasa marah atau gimana, dia mengucapkan terima kasih itu, lalu dilanjutkan dengan sebuah cerita yang membuat hati saya jadi begitu hangat dengan kasih. Dia berkata, anak saya, anak perempuan yang masih kecil, mengalami kasus alergi yang serius. Dan dia datang ke pertemuan, dia berkata sama saya, anak saya datang di pertemuan Anda,
dan disembuhkan sejak hari itu. Dan saya hanya berkata kepada dia, terima kasih. Sudah itu saja. Tapi hari itu saya mengerti. Bahkan saya ingat ayat ini. Anda ingat nggak? Kalau Anda orang Kristen, anak Tuhan, pernah baca Alkitab pasti tahu. Jikalau hidup seseorang berkenan kepadaku, kata Tuhan, maka musuh orang itu pun akan kudamaikan dengan dirinya. Saya senang sekali kalau kita beres sama Tuhan ya. Tuhan beresi semua. Tugas saya hanyalah lanjutkan hidup, layani semua orang. Saya nggak pilih-pilih orang. Bahkan mungkin anak musuh saya yang harus saya layani. Ternyata benar. Tuhan bekerja. Tuhan ingat saya. Dan ini nggak ada hubungannya dengan saya, bukan karena saya itu saleh dan hebat. Karena saya nggak tahu siapa disembuhkan di pertemuan mana di dalam pelayanan saya. Tapi Tuhan yang ingat hambanya. Ternyata Tuhan hitung air mata saya. Untungnya saya tidak mengasihani diri, lalu jadi orang yang kepahitan. Tidak, saya pegang instruksi Tuhan, perasaan saya sudah oke, saya jaga hati dengan segala kewaspadaan, kehidupan akan memancar dari sana. Saya pegang instruksinya, berjalan dalam kebenaran dan kemenangan menjadi milik kita. Saya tahu, kalau Anda beres dengan Tuhan sekarang, pernikahan Anda pun akan dipulihkan. Kalau Anda beres dengan Tuhan, persoalan rumah tangga Anda ada jalan keluar. Kalau Anda beres dengan Tuhan, pekerjaan Anda pun mengalami terobosan. Kalau Anda beres dengan Tuhan, kesehatan Anda pun akan mengalami sesuatu akan mengalami jawaban dari Tuhan. Sakit penyakit Anda pun bisa lenyap. Sebentar lagi, Tuhan mau bereskan hidupmu. Pemirsa, mari bereskan hati terlebih dahulu. Shalom, saya Shirley dari Surabaya. Saya seorang ibu rumah tangga. Saya ingin menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Sejak 10 tahun yang lalu, saya mengalami susah tidur, atau kata lainnya insomnia. Hal ini dikarenakan oleh sifat saya yang selalu cemas berlebihan, sehingga segala sesuatunya saya pikirkan secara berlebihan. Di saat seluruh anggota keluarga saya tidur di malam hari, saya beraktivitas seperti nonton TV, baca majalah, dan itu sangat menyiksa saya. Karena pada keesokan harinya, saya tidak dapat beraktivitas dengan normal. Kemudian saya periksa ke dokter dan diberikan obat penenang. Obat ini sudah saya konsumsi selama 10 tahun, dan itu membuat saya ketergantungan pada obat ini. Saya pernah satu kali mencoba tidak minum obat tersebut, dan saya benar-benar gak bisa tidur. Saya mendengar bahwa akan diadakan Festival Kuasa Allah yang ke-19 di Surabaya. Saya rindu untuk melayani, jadi saya berinisiatif untuk ikut ambil bagian dalam melayani sebagai usher selama 2 hari di Festival Kuasa Allah tersebut. Di hari kedua Festival Kuasa Allah, Pastor Philip mengajak jemaat untuk berdoa sambil bergandengan tangan. Dengan doanya, Pastor Philip mengatakan ada seseorang perempuan yang mengalami kecemasan yang berlebihan sampai tidak bisa tidur dan harus mengkonsumsi obat tidur. Dan saya mengimani bahwa itu saya. Seorang wanita ada sakit kecemasan, kata Roh Kudus. Anda sendiri tidak pernah mengalami tragedi, tapi Anda dibesarkan oleh sepasang orang tua yang salah satunya seperti Anda selalu cemas. Anda berkeringat banyak. Tapi Tuhan sembuhkan Anda. Anda tergantung dengan semacam sesuatu tidak tahu apa. Tuhan tidak beritahu saya, tapi ada sesuatu yang kecanduan. Anda perlu benda itu. Kalau Anda tidak bisa tenang. Dalam nama Yesus sekarang bebas. Yesuslah damai sejahtera. Seketika itu saya menangis dan saya merasa itu saya. Kemudian saya pulang ke rumah. Dan sebelum tidur saya mengkonsumsi obat seperti biasanya karena sudah menjadi rutinitas bagi saya. Tapi anehnya malah saya nggak bisa tidur. Saat itulah saya sadar bahwa saya telah disembuhkan oleh Tuhan. Saat ini saya sudah tidak membutuhkan obat tidur itu lagi. Puji Tuhan, sekarang saya sudah sembuh. Saya tidur seperti orang normal. Bahkan sleep like a baby. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. 过去这2-3个月，这个姐妹她左面的神经痛，痛到她的耳朵听不见声音，痛到她的脖子不能向右转，她只能这样整个转，她不能脖子来转动。她非常的痛苦，她去看医生，小医院说你去看大医院，她去了大医院，医生说你想太多，她没办法。
是你想太多。他说他的确想很多，他想到好久以前有一个人跟他借的钱，是他一个好同事，是他的上司，跟他借钱没有还就跑掉了。他想到这个，他心中非常的气，非常的苦。今天晚上来到祷告会当中，有人为他祷告，他宣告他饶恕这个借钱跑掉的人。当他饶恕的时候，他的耳朵的听力开始恢复，他的脖子可以开始向右转。他说耶稣是最厉害的医生，耶稣不但医治他心里面的苦，医治也恢复他身体的健康。 Pemirsa, kita sudah diajari Roh Kudus sepanjang episode ini. Saya hanya alat saja. Sekarang waktunya untuk kita mempraktekkan apa yang telah kita pelajari. Dengan iman, datang pada Tuhan, Tuhan akan menjumpai setiap Anda dimanapun Anda berada dan akan memenuhi kebutuhan Anda tersebut. Kalau Anda memang harus menangis, menangislah. Itu bukan cengeng, menangislah bukan karena alasan positif, tapi karena alasan Tuhan, karena Anda sedang mencurahkan hati ke hadapan tahta Allah. Jangan khawatir orang lain menghakimi Anda di sekeliling Anda. Bilang ini maupun itu tidak relevan bagi Anda sekarang sebab Anda sedang di dalam hadiratnya. Ulurkan tangan Anda ke depan, mari kita connect dengan iman, Tuhan akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang menghadap tahta Bapa di dalam nama-Mu untuk memperoleh kasih karunia. Bapa, mewakili setiap pemirsa, hamba ingin berkata, kami tidak mau pahit lagi, kami mau mengampuni sebab Engkau sudah mengampuni kami. Kami mau curahkan hati kami ke hadapan-Mu di kaki-Mu. Sekalipun kalau harus menangis, sekalipun pria jantan pun mencurahkan air mata, mencucurkan air mata, tidak apa-apa. Karena kami semua di hadapan-Mu hanyalah anak-anak kecil saja. Tuhan, terimalah curahan hati kami ya Tuhan. Engkau tidak pernah menolak hati yang hancur, Engkau tidak pandang hina. Bahkan Engkau mengatakan, bahwa hati seperti itu, jiwa yang patah remuk adalah persembahan dan korban yang mulia dan korban yang harum di hadapan-Mu. Jamah setiap pemirsa Tuhan dalam segala pergumulan hatinya, kehancuran jiwanya dalam nama Yesus. Oh Tuhan, saya sudah bisa merasakan juga ketika pemirsa sekarang satu persatu mencurahkan hatinya, tubuh mereka mulai sembuh. Badan mereka mulai dipulihkan kesehatan itu. Di dalam nama Yesus ya Tuhan, kanker mulai pergi, tumor mulai lenyap. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala macam benjolan yang bukan dari Tuhan mulai kempis kembali. Segala macam keluhan, segala rasa sakit itu meninggalkan tubuh mereka. Aku bisa merasakan dengan sangat nyata sesuatu terjadi ketika hati dicurahkan ke hadapan tahta Bapa. Setan pergi di dalam nama Yesus, pergi dalam nama Yesus dari jiwa orang itu, dari hidup orang itu. Tinggalkan mereka. Pergilah, roh kecanduan selama-lamanya pergi, tinggalkan para pemirsa. Sebab ketika mereka datang kepada Tuhan, setan akan lari terbirit-birit dari mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam darah-Mu yang membasuh kami. Haleluya. Amin. Wow, ada banyak sekali mujizat yang telah terjadi di kalangan pemirsa. Roh saya dapat merasakannya. Meskipun saya nggak bisa sebut satu persatu, saya mau mendukung Anda, mendorong Anda untuk percaya dengan iman Anda sudah menerimanya. Saya melihat tadi waktu kita berdoa, ada akar-akar roh jahat yang dicabut oleh Tuhan. Jadi saya yakin kanker Anda pun sudah sembuh, tumor Anda sudah lenyap, dan juga segala ikatan setan, kecanduan itu sudah dipatahkan selama-lamanya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Pokoknya, kalau hati itu sudah beres sama Tuhan, hidup akan dibereskan juga. Jikalau air mata kita serahkan pada Yesus di dalam hati kita, kejadian indah akan terjadi di luar sana. Selamat bagi Anda yang telah menerima pembebasan itu. Dan saya juga tidak sabar untuk berjumpa dengan Anda kembali di dalam episode yang berikutnya. Saya berdoa agar hari-hari terbaik Anda segera datang dan hanya yang terbaik dari Tuhan yang akan Anda alami. Tuhan Yesus memberkati.